Ayo mengenal cara tubuh mengeluarkan zat sisa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Azharisa Putri. Saya berasal dari UIN Medan, Prodi Tadris Biologi. Nah, saya dari kelas Tadris Biologi 2. Nah, mari ikut saya untuk mengenal cara tubuh mengeluarkan zat sisa. Nah, adapun tujuan pembelajaran mengenai sistem ekskresi ini adalah untuk menjelaskan pengertian dan fungsi sistem ekskresi pada manusia. Yang kedua, untuk mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem ekskresi dan fungsinya. Yang ketiga, menjelaskan proses ekskresi yang terjadi di masing-masing organ. Yang keempat, menguraikan gangguan dan penyakit pada sistem ekskresi. Yang kelima, menjelaskan cara mencegah kesehatan sistem ekskresi. Mengapa sih kita perlu mengeluarkan zat sisa? Ayo kita cari tahu. Tubuh manusia melakukan berbagai aktivitas metabolisme yang menghasilkan zat-zat sisa. Seperti apa? Seperti karbon dioksida, urea, dan air. Zat-zat ini bersifat racun dan jika tidak dikeluarkan akan mengganggu keseimbangan tubuh. Bahkan bisa menyebabkan keracunan loh. Nah, sistem ekskresi ini sangat penting untuk menjaga homeostatis atau kestabilan kondisi internal tubuh sehingga semua organ bisa bekerja secara optimal loh. Pengertian sistem ekskresi. Nah, jadi apa sih itu sistem ekskresi? Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Nah, zat-zat sisa metabolisme ini antara lain seperti apa? Seperti gas CO2 atau karbon dioksida, limbah nitrogen seperti urea, sisa perombakan sel darah merah seperti bilirubin, sampai kelebihan zat seperti kelebihan air atau H2O yang bisa dikeluarkan diantaranya melalui keringat dan juga urin. Nah, pengeluaran zat-zat tersebut bertujuan agar zat-zat sisa dalam tubuh tidak meracuni organ lainnya. Organ sistem ekskresi. Nah, organ sistem ekskresi itu ada 4 organ. Yang pertama ada ginjal, yang kedua ada paru-paru, yang ketiga ada hati, dan yang keempat ada kulit. Mari kita bahas. Yang pertama tadi ada ginjal. Ginjal merupakan alat organ ekskresi utama yang mengeluarkan sisa metabolisme berupa urin. Nah, ginjal ini jumlahnya sepasang, terletak di dekat tulang pinggang. Bentuk ginjal seperti kacang ercis. Pada orang dewasa, panjang ginjal lebih kurang 10 cm, beratnya sekitar 200 gram. Ginjal memiliki banyak pembuluh darah sehingga warna ginjal adalah merah. Fungsi ginjal yaitu menyaring dan membuang limbah mengandung nitrogen atau urea. Nah, mengendalikan keseimbangan air di dalam tubuh. Yang ketiga, untuk mengatur tekanan darah dan kadar garam. Yang keempat, mengatur sel darah merah. Nah, tahukah kamu bahwa urin yang dikeluarkan tubuh itu harus melalui serangkaian proses? Nah, bagaimana sih proses pembentukan urin? Ada 3 tahap dalam proses pembentukan urin. Antaranya yang pertama adalah tahapannya yaitu filtrasi atau proses penyaringan. Proses ini terjadi di dalam glomerulus, bagian ginjal yang menyaring darah. Glomerulus menyaring darah, memisahkan air, glukosa, garam, urea, dan zat sisa lainnya dari darah. Hasil saringan ini disebut urin primer yang berisi air, glukosa, garam, dan urea. Urin primer kemudian masuk dan disimpan sementara di dalam kapsul Bowman. Nah, tahap kedua yaitu reabsorpsi atau penyaringan kembali. Nah, reabsorpsi ini terjadi di tubulus ginjal yang mana meliputi tubulus contortus proximal, lekung Henle, dan tubulus contortus distal. Tubulus ginjal menyerap kembali zat yang dibutuhkan tubuh seperti glukosa, air, garam, dan nutrisi dari urin primer ke dalam darah. Proses reabsorpsi ini memastikan bahwa zat yang berguna tidak terbuang bersama urin. Nah, tahap yang ketiga ada augmentasi atau proses
pengeluaran terjadi di tubulus ginjal, di mana zat sisa dan obat-obatan yang tidak disaring oleh glomerulus dapat dipindahkan dari darah ke dalam tubulus ginjal. Nah, zat sisa ini kemudian akan bergabung dengan sisa filtrasi dan reabsorpsi untuk membentuk urin yang final. Nah, organ sistem ekskresi yang kedua ada paru-paru. Paru-paru selain sebagai penapasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat pengeluaran. Zat yang dikeluarkan paru-paru adalah karbon dioksida dan uap air atau H2O yang dihasilkan dari proses pernapasan. Nah, fungsi paru-paru ini yang pertama adalah mengeluarkan karbon dioksida dan uap air yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Jika tidak dikeluarkan, zat tersebut akan menjadi racun. Bagaimana sih mekanisme pengeluaran CO2 atau karbon dioksida ini dari dalam darah hingga paru-paru? Nah, karbon dioksida dan air hasil metabolisme pada jaringan itu diangkut oleh darah menuju jantung dan dari jantung akan dipompakan ke paru-paru untuk berdifusi di alveolus. Sebagian besar CO2 atau karbon dioksida ini dari jaringan diangkut oleh plasma darah dalam bentuk senyawa asam karbonat. Dan sekitar 25% diangkut oleh sel darah merah dalam bentuk karbaminohemoglobin. H2O dan CO2 berdifusi di alveolus paru-paru karena pada alveolus bermuara banyak kapiler yang mempunyai selaput tipis. Selanjutnya H2O dan CO2 diekskresikan dari paru-paru. Yang ketiga dari sistem ekskresi yaitu adalah hati. Hati selain berperan penting dalam sistem pencernaan, dia juga berperan dalam sistem ekskresi, di mana hati ini sebagai alat ekskresi. Hati mengeluarkan cairan empedu. Nah, cairan empedu ini terdiri dari garam-garam empedu, elektrolit, pigmen empedu, misalnya bilirubin dan biliverdin, kolesterol dan lemak. Nah, adapun fungsi hati antara lain yaitu yang pertama sebagai penawar racun, yang kedua tempat pembentukan dan pembongkaran sel darah merah, yang ketiga tempat pembentukan dan pembongkaran protein. Adapun fungsi cairan empedu tadi yaitu untuk membuang limbah tubuh tertentu, terutama pigmen hasil pemecahan sel darah merah dan kelebihan kolesterol, serta membantu pencernaan dan penyerapan lemak loh. Lalu bagaimana sih proses pengeluaran empedu pada hati? Nah, proses pengeluaran empedu dimulai dari hati. Organ utama yang memproduksi empedu melalui sel hati yang disebut dengan namanya hepatosit. Nah, empedu yang terbentuk mengandung air garam empedu, bilirubin atau hasil pemecahan hemoglobin, kolesterol dan elektrolit. Nah, setelah diproduksi, empedu yang disalurkan melalui saluran-saluran kecil yang disebut dengan kanalikuli empedu yang kemudian bermuara ke ductus hepaticus kanan dan kiri, lalu bergabung menjadi ductus hepaticus communis. Nah, dari sini empedu dapat langsung menuju usus halus jika dibutuhkan atau untuk disimpan sementara di kantong empedu melalui ductus cysticus. Di dalam kantong empedu dikonsentrasikan dengan cara menyerap sebagian airnya agar lebih efektif saat digunakan. Ketika makanan, terutama yang mengandung lemak, memasuki usus 12 jari, hormon kolesistokinin dilepaskan oleh dinding usus. Nah, hormon ini merangsang kantong empedu untuk berkontraksi dan membuka sphincter Oddi. Nah, sehingga empedu yang dikeluarkan ke dalam usus 12 jari ini melalui ductus biliaris. Di dalam usus, empedu berfungsi untuk mengemulisiskan lemak, yaitu memecah lemak menjadi tetesan-tetesan kecil agar lebih mudah dicerna oleh enzim lipase. Sebagian besar garam empedu kemudian diserap kembali di usus halus bagian akhir dan dikembalikan ke hati melalui sirkulasi darah untuk digunakan kembali dalam proses yang disebut sirkulasi enterohepatik, sementara sisanya dibuang bersama feses. Nah, lalu organ ekskresi yang keempat ada kulit. Nah, kulit sebagai alat ekskresi, kulit mengeluarkan sisa metabolisme berupa keringat. Nah, kulit merupakan lapisan terluar yang membungkus tubuh kita, sehingga setiap saat terpengaruh oleh faktor luar seperti suhu panas dan dingin, basah dan kering, gesekan, serta senyawa-senyawa yang ada di sekitar tubuh. Nah, adapun fungsi kulit antara lain adalah pelindung tubuh terhadap faktor fisik karena gesekan, benturan, pukulan, penyinaran, kuman-kuman, zat kimia, serta panas. Yang kedua, mengurangi kehilangan air, mengatur suhu badan, mengekskresikan zat-zat sisa yaitu yang berupa keringat.
Yang ketiga, menerima rangsangan dari luar. Yang keempat, tempat pembentukannya vitamin D. Nah, bagaimana sih proses pengeluaran keringat pada permukaan kulit? Proses pengeluaran keringat pada permukaan kulit merupakan bagian dari sistem ekskresi tubuh yang berperan penting dalam menjaga suhu tubuh dan membuang zat sisa metabolisme. Proses ini dimulai dari kelenjar keringat yang terletak di lapisan dermis kulit. Terdapat dua jenis kelenjar keringat, yaitu kelenjar ekrin dan apokrin. Nah, kelenjar ekrin ini tersebar di hampir seluruh permukaan kulit dan berfungsi utama dalam pengaturan suhu tubuh, sedangkan kelenjar apokrin terdapat di area tertentu seperti ketiak dan selangkangan dan biasanya aktif saat pubertas serta berhubungan dengan respon emosional. Nah, keringat terbentuk ketika pusat pengatur suhu di hipotalamus mendeteksi peningkatan suhu tubuh, misalnya akibat aktivitas fisik atau suhu lingkungan yang panas. Sebagai respon, sistem saraf simpatik ini mengirimkan sinyal ke kelenjar keringat untuk memproduksi keringat. Kelenjar keringat mengambil air dan garam, terutama natrium klorida, dari kapiler darah di sekitarnya dan mengeluarkannya melalui saluran keringat menuju pori-pori di permukaan kulit. Setelah mencapai permukaan kulit, keringat menguap dan membantu menurunkan suhu tubuh melalui proses pendinginan. Selain air dan garam, keringat juga mengandung sedikit urea, asam laktat, dan zat sisa metabolisme lainnya. Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme termoregulasi, tetapi juga sebagai cara tubuh membuang zat sisa dalam jumlah kecil loh. Apa-apa aja sih gangguan yang terdapat pada sistem ekskresi? Nah, berikut ini kita bahas gangguan pada sistem ekskresi. Yang pertama ada gagal ginjal. Gagal ginjal ini adalah gangguan pada ginjal, di mana gagal ginjal adalah kondisi ketika ginjal kehilangan kemampuan untuk menyaring limbah dan cairan berlebih dari darah secara optimal. Yang kedua ada hepatitis. Hepatitis itu adalah gangguan pada hati, di mana hepatitis adalah peradangan pada hati yang dapat disebabkan oleh infeksi virus, zat kimia, atau gangguan autoimun. Nah, yang ketiga ada penyakit hiperhidrosis. Penyakit hiperhidrosis ini adalah penyakit gangguan pada kulit, di mana hiperhidrosis adalah kondisi di mana tubuh memproduksi keringat secara berlebih, secara tidak normal, bahkan tanpa adanya pemicu seperti panas atau aktivitas fisik loh. Nah, yang keempat ada batu ginjal. Batu ginjal ini adalah gangguan pada ginjal. Nah, batu ginjal adalah massa keras yang terbentuk dari kristalisasi zat-zat dalam urin seperti kalsium, asam urat, atau oksalat. Nah, batu ginjal ini penyebabnya itu kurang minum air, konsumsi makanan tinggi kalsium, infeksi saluran kemih, kelainan metabolisme. Gejalanya yaitu nyeri hebat di pinggang atau punggung bawah, nyeri saat buang air kecil, urin keruh atau berdarah, mual dan muntah. Nah, yang kelima ada penyakit emfisema, gangguan pada paru-paru. Emfisema ini adalah penyakit paru-paru kronis yang dapat menyebabkan kerusakan pada alveolus atau kantung udara di paru-paru, bagian penting dari proses ekskresi gas atau CO2. Nah, bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan sistem ekskresi pada tubuh kita? Yang pertama ada minum air putih minimal 8 gelas sehari. Yang kedua ada konsumsi makanan sehat, rendah garam dan gula. Yang ketiga, hindari alkohol dan rokok. Yang keempat adalah olahraga secara teratur. Yang kelima, rutin memeriksakan kesehatan tubuh kita. Nah, kesimpulan dari sistem ekskresi ini adalah sistem ekskresi itu berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan kebersihan tubuh dengan membuang zat sisa metabolisme. Organ-organ ekskresi seperti ginjal, paru-paru, kulit, dan hati bekerja sama agar tubuh tetap sehat dan tidak keracunan. Nah, menjaga kesehatan organ ekskresi sama dengan menjaga kesehatan seluruh tubuh kita. Nah, ayo kita menjaga kesehatan tubuh kita agar kita terhindar dari gangguan-gangguan.